Kau masih tidak mau jujur, ha? Cepat beritahu aku, kenapa emas-emas itu keluar dari mulutmu, sedangkan keluar ulat dari mulut Lea anakku. Ayo mengaku. Aku sudah Kau pandai jujur, berbohong, Bu. Luna. Aku tidak berbohong. Gadis baik yang malang itu, dia tidak pantas menerima itu semua. Jangan menyembunyikan kebohonganmu. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kisah Luna si gadis bunga emas. Dahulu kala, ada seorang pengusaha muda bernama Fahri. Hati-hati, barangnya jangan sampai jatuh ya. Baik, Tuan. Suatu hari, ketika Fahri sedang berniaga di desa lain, dia bertemu seorang wanita cantik bernama Airin dan jatuh cinta padanya. Ya Pak, udangnya Wah, Pak, buah wanita itu sangat cantik sekali. Bahkan lebih cantik dari wanita manapun di dunia ini. Silakan pakaian bawahannya, modelnya bagus-bagus. Silakan dicoba. Mari. Bagaimana dia bisa semenakjubkan itu? Dia cantik sekali. Jika dari dulu aku tahu bahwa ada bidadari cantik di sini, aku pasti sering datang ke tempat ini. Silakan dipilih pakaian bawahan yang disukai. Kami punya banyak model yang bagus. Boleh dicoba dulu kok. Karena mereka memiliki kesamaan, mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain. Kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia bersama. 1 tahun kemudian, Sakit. Fahri, tolong aku. Sakit sekali, Fahri. Tolong. Di sini, Nek. Tolong bantu lahiran istriku. Ayo cepat. Sayang, bidannya sudah ada di sini. Kau jangan khawatir. Aku akan selalu di sini untukmu. Sakit sekali. Cepat, Nek. Istriku sudah kesakitan. Aku sudah tidak kuat. Baik, tunggu. Dorong sedikit lagi, terus tarik nafas dan dorong lagi. Nah, sudah kelihatan. Ayo terus dorong, atur nafas dan dorong lagi. Sedikit lagi. Ayo nak, kau pasti bisa. Dia sudah keluar. Ya Tuhan, Airin, sayang. tetapi sayang, setelah selesai melahirkan bayinya, Airin meninggal dunia. Sayangku, kenapa kau malah pergi meninggalkanku sendiri, Airin? Apa kau tak ingin melihat putrimu yang cantik, sayangku? Kenapa? Malam itu, Fahri menggendong putrinya sambil menangis sendirian. Oh, putriku yang malang. Anakku sayang. Lalu, bidan masuk dan berbicara kepada Fahri yang sedang menangis. Kehidupan manusia tidak ada yang tahu. Manusia datang dan pergi. Istrimu sudah pergi dengan damai. Oh, gadis cantik, kau sungguh indah. Sungguh malang sekali kau, nak. Tidak ada ibu yang akan merawatmu. Bayimu cantik sekali. Dia juga menggemaskan. Lalu akan kau beri nama siapa? Iya benar, dia belum mempunyai nama. Aku akan menamai dia dengan nama istriku, Airin Luna. Aku rasa itu terdengar indah. Lunaku yang malang. Sungguh malang sekali dirimu, nak. Kau bahkan tidak sempat melihat wajah ibumu. Airin Luna, nama yang sangat indah yang memiliki arti malaikat bunga. 18 tahun kemudian, Fahri menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki 1 anak perempuan dan usahanya menjadi maju. Luna tumbuh menjadi wanita cantik, layaknya sekuntum bunga di bawah embun pagi. Kecantikannya sangat identik dengan ibunya. Ayah, kenapa malam ini pulang larut? Iya putriku. Aku sedang sibuk berdiskusi dengan seorang pengusaha. Aku baru saja pulang dari kerajaan. Oh iya, aku hampir lupa. Aku membelikan sesuatu yang kau sukai di kota.
Luna, kau sungguh cantik seperti ibumu. Lihat gadis itu, Bu. Dia sangat pintar mencari perhatian ayah supaya ayah suka padanya. Suatu malam, kapal yang ditumpangi sang pengusaha dan juga Fahri tenggelam akibat badai. Tolong, tolong. Luna sayang, aku mungkin tidak akan bisa lagi menjagamu. Tolong jaga dirimu baik-baik, putriku sayang. Fahri meninggal dunia di tengah laut akibat tragedi itu. Dia meninggalkan Luna sebatang kara. Ayah, kenapa kamu pergi dan meninggalkanku sendiri di sini? Ayahku Luna sayang. yang malang pun harus rela tinggal bersama ibu dan saudara tirinya yang bernama Lea. Semua harta kekayaan akan jadi milik kita sekarang. Gadis itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena Luna ingin hidup damai bersama ibu dan saudara tirinya, dia mengerjakan semua pekerjaan rumah tanpa mengeluh. Luna, semua air di dapur sudah habis. Jadi, bawa lebih banyak air sekarang juga. Kau bahkan tidak tahu cara mengaturnya. Padahal aku selalu memberitahu caranya padamu. Iya, Bu. Setelah selesai membawa air, kau harus mengepel kamarku. Jika masih tersisa debu saat aku kembali, akan kuhajar kau. Iya, Kak. Karena Lea iri dengan kecantikan Luna, dia selalu mencari cara untuk mengganggu Luna. Luna membawa 2 ember ke sungai untuk menampung air. Udara segar di sini terasa sangat nyaman. Senang rasanya bisa bersantai sejenak di sini. Tidak, aku tidak bisa terus tinggal. Jika aku terlambat pulang, ibu pasti memarahiku. Setelah semua ember terisi, dia pun segera pulang. Saat berjalan melewati hutan, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk di bawah pohon. Padahal hutan ini sangat luas, tapi bagaimana bisa orang tua itu sampai ke sini? Dia terlihat lemas, aku tidak tega melihatnya. Nenek tersebut terlihat lemas. Lalu Luna yang baik hati mendekatinya dan berbicara dengannya. Nenek, kau baik-baik saja. Kenapa kau duduk di sini sendirian? Aku datang ke sini untuk mencari jamur dan buah-buahan. Karena aku kelelahan, jadi aku duduk sejenak di sini. Berbahaya sekali datang ke hutan ini sendirian, Nek. Gadis cantik, aku haus sekali. Bolehkah aku meminta sedikit air yang ada di dalam embermu? Ya, tentu saja, Nek. Luna memberikan airnya kepada nenek itu untuk diminumnya dan untuk membasuh wajahnya. Apa masih kurang, Nek? Tidak, Nak. Sudah cukup. Jangan khawatir, Nek. Aku bisa mengambilnya lebih banyak jika memang itu kurang. Nenek harus minum yang banyak supaya kuat melanjutkan perjalanan. Tidak apa-apa. Aku sudah merasa lega sekarang. Namamu siapa, Nak? Namaku Airin Luna, Nek. Luna? Nama yang indah. Nama yang sesuai untuk gadis cantik dan baik hati sepertimu. Biar aku membalas semua perbuatan baikmu, Nak. Katakan, apa yang kau inginkan, Nak? Tidak apa-apa, Nek. Aku tidak menginginkan imbalan apapun. Melihatmu bugar seperti ini saja, aku sudah senang, Nek. Mulia sekali. Aku akan memberikanmu imbalan atas segala kebaikanmu. Cahaya terang mengelilingi wanita tua itu. Lalu, wanita tua itu berubah menjadi pria yang cantik. Luna sangat terkejut melihatnya. Sebagai balasan atas perbuatan dan kebaikan hatimu, aku akan memberi satu imbalan yang menakjubkan untukmu. Setiap kau membicarakan kesedihanmu, bunga emas akan keluar dari mulutmu. Dan seketika,
Peri tersebut menghilang dari pandangan Luna. Peri, kau di mana? Kemudian Luna segera pulang ke rumah. Nah, lihat itu ibu, siapa yang kembali? Lihat jam berapa ini, dan kau baru pulang? Pergi dan bersembunyi di mana kau hingga pulang selarut ini? Aku tidak bersembunyi dimanapun, Bu. Jangan percaya padanya, Bu. Dia pasti bermain-main di luar sana. Oh, sekarang kau jadi pemalas ya? Dan pergi keluar bersenang-senang, begitu? Kalau kau malas, lebih baik hari ini kau tak usah makan. Tidak, aku tidak malas, Bu. Lalu tiba-tiba banyak bunga emas yang keluar dari mulut Luna. Lihat itu apa, Bu? Melihat hal tersebut, ibu dan saudara tirinya kaget. Hah? Emas? Ini emas? Lihat ini anakku. Apakah ini emas asli? Benar, Bu. Ini emas asli, Bu. Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sudah kau perbuat? Luna menceritakan kejadian yang sudah terjadi padanya kepada mereka berdua. Jadi begitu ceritanya. Karena keserakahan, mereka memaksa Luna untuk berbicara siang dan malam demi mendapatkan emas untuk mereka jual. Asik, kita akan kaya, Bu. Suatu sore, Luna sakit tenggorokan dan dia tidak bisa bicara. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menangis. Kenapa kau tidak bicara? Cepat bicara. Apa kau takut bunga emasnya habis? Baiklah, jika kau tidak mau bicara. Lea, ambillah air dari sungai itu. Aku rasa kau juga akan bertemu wanita tua itu. Itu ide bagus, Bu. Karena keserakahan, ibu tirinya menyuruh Lea pergi mengambil air dan berharap Lea juga akan bertemu dengan peri itu seperti yang sudah terjadi pada Luna. Aduh, hutan ini sangat lebat dan sepi. Kalau tahu begini, aku tidak akan menuruti perkataan ibu. Aku bahkan tidak tahu di mana wanita tua itu berada. Di mana ya dia? Ibu ada-ada saja. Lea berjalan pulang sambil mencari wanita tua itu. Namun yang dia temui malah sebaliknya. Dia melihat seorang wanita cantik sedang duduk di bawah pohon. Hah? Siapa itu? Permisi, Nona. Aku haus sekali. Bolehkah aku minta air yang ada di embermu? Lea melihat gadis itu lebih cantik darinya, sehingga dia cemburu dan menolak untuk memberi air padanya. Jika kau memang ingin air minum, ambil aja sendiri. Sungainya ada di sebelah sana. Setelah berbicara, Lea pun pergi. Kau wanita yang jelek. Begitupun dengan hatimu, penuh dengan kedengkian. Siapa kau? Berani ya berkata seperti itu padaku? Lea menatap gadis itu dengan marah. Lalu gadis cantik itu merubah dirinya ke wujud wanita tua itu. Jadi kamu adalah peri itu? Peri nenek tua itu kan? Ya Tuhan. Benar. Dan aku akan mengutuk orang yang berhati buruk sepertimu. Tolong jangan lakukan itu. Aku sudah berbuat salah. Maafkan aku. Aku akan mengutukmu. Saat kau berbicara dengan amarah, dengki dan kebencian, maka akan keluar ulat dari dalam mulutmu sebanyak perkataan yang keluar dari mulutmu. Lalu wanita tua itu menghilang. Lea kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Hal tersebut membuat ibunya marah. Bu, peri itu bukanlah seorang wanita tua. Luna pasti sudah membohongi kita. Dia pasti ingin mengerjaimu, Bu. Lalu tiba-tiba banyak ulat yang keluar dari mulut Lea. Ya ampun, banyak ulat. Kenapa keluar ulat dari mulutmu, Nak? Menjijikan sekali. Anak itu, awas kau. Akan kuberi pelajaran padamu. Keduanya pergi ke kamar Luna untuk mendesaknya supaya berkata jujur. Lihat saja, aku pasti akan membuatmu menderita seumur hidupmu. Hei Luna, apa kau sudah membohongi kami tentang wanita tua itu? Dasar wanita kurang ajar. Bu, dia bermaksud untuk membuat kita menderita, Bu.
Tidak, Ibu. Aku tidak berbohong. Ibu tirinya tetap mengira dia berbohong, lalu dia pun memukul Luna. Dan Luna tetap berkata bahwa dia tidak berbohong. Hal tersebut membuat ibu tirinya semakin marah. Kau masih tidak mau jujur, hah? Beritahu aku sekarang juga. Kenapa emas-emas itu keluar dari mulutmu tetapi banyak ulat yang keluar dari mulut Lea anakku? Kau pandai sekali berbohong, Luna. Dasar licik. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, Bu. Aku tidak membohongi kalian berdua. Sang peri yang diam-diam mengikuti Lea melihat kejadian yang terjadi di rumahnya. Ya ampun, gadis baik yang malang itu. Dia tidak pantas menerima itu semua. Cepat katakan yang sebenarnya, Aku pembohong. tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kenapa mulutmu keluar emas sedangkan mulut putriku keluar ulat? Peri sangat terpukul melihat Luna yang menderita. Lalu, peri tersebut merubah wujudnya kembali menjadi wanita tua. Pengawal, berhenti dulu. Lihat ke sana. Ada wanita tua yang sedang berlari menuju ke sini. Iya benar, baiklah yang mulia. Ada perlu apa, Nek? Apakah ada yang ingin kau sampaikan padaku sampai-sampai kau berlari ke sini? Ayo, bicarakanlah. Iya yang mulia. Jadi, Dia menceritakan semua kejadian yang menimpa Luna. Kau tidak berbohong, kan? Apa kau tahu betapa beratnya hukuman yang akan kau terima jika berani membohongi raja? Raja tidak percaya bahwa bunga emas jatuh dari mulut Luna yang malang. aku bersumpah bahwa aku mengatakan yang sejujurnya kepadamu yang mulia. Kau harus segera menyelamatkannya. Baiklah, aku akan pergi menemuinya. Tetapi jika kau terbukti berbohong, kau akan terima akibatnya. Pengawal, masukkan wanita ini ke sel, hingga aku bisa membuktikan kebenaran dari apa yang sudah dia katakan. Baik yang mulia. Setelah itu, Raja pergi ke rumah Luna bersama para pengawal lainnya. Lea, lihat itu. Banyak prajurit yang datang menuju rumah kita. Ibu tiri dan Lea kaget ketika para pengawal raja mendatangi rumah mereka. Aku mendengar bahwa ada seorang gadis bernama Luna yang tinggal di sini. Apakah dia benar-benar ada di sini? Itu... Kenapa kau jadi gagap? Ayo jawab. Iya yang mulia. Dia ada di sini. Bagus, bawa dia kemari. Aku ingin bertemu dengannya. Apakah dia sudah melakukan sesuatu yang membuatmu marah, yang mulia? Bawa dia ke sini sekarang. Baik yang mulia. Dia ada di kamarnya. Sang raja penasaran dan mengikuti ibu tiri yang pergi menuju kamar Luna. Ibu tiri tidak bisa menolaknya dan terpaksa membiarkan raja mengikutinya. Dia ada di sini yang mulia. Kenapa kalian mengurungnya? Apakah dia tawanan kalian? Sehingga kalian melakukan hal ini. Pengawal, iya yang mulia. Buka pintu ini dan bawa Luna keluar. Laksanakan yang mulia. Lea ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa diam saja di belakang ibunya. Setelah raja melihat pintu yang terkunci rapat dari luar dan melihat lebam di wajah Luna, raja menjadi sangat marah. Kenapa penuh memar di muka dan tubuh Luna? Apakah kalian sudah menganiaya dia seperti yang dikatakan oleh wanita tua itu? Apa yang sudah kalian lakukan? Tidak benar yang mulia. Cepat jawab. Yang mulia, Luna berkata dengan suara lembut dan 2 buah bunga emas keluar dari mulutnya. Wah, luar biasa. Ternyata wanita tua itu benar-benar tidak membohongiku. Raja menginterogasi dan mengancam sang ibu tiri hingga dia mengatakan yang sebenarnya. Pengawal, penjarakan mereka berdua agar mereka tahu bagaimana rasanya menderita.
kalian akan merasakan bagaimana rasanya tidak punya kebebasan. Tidak, Yang Mulia. Kami sudah salah. Tolong maafkan kami. Jangan penjarakan kami, Yang Mulia. Tolong jangan penjarakan mereka, Yang Mulia. Meskipun begitu, mereka berdua tetap ibu dan saudaraku. Aku mohon maafkan mereka, Yang Mulia. Tidak bisa. Hukuman tetaplah hukuman. Siapapun yang melakukan hal keji, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Luna itu, dia sangat lembut, jujur dan juga baik hati. Raja menjadi terpesona akan kecantikan Luna. Luna, mulai sekarang, tinggallah di istana bersamaku. Apa kau mau? Karena Luna juga menyukai sang raja, akhirnya dia menerima tawaran raja. Baik, Yang Mulia. Itu adalah suatu kehormatan bagiku. Kemudian, raja tetap memenjarakan Ibu Tiri dan juga Lea. Dan dia juga memerintahkan pengawal untuk membebaskan wanita tua tersebut. Yang Mulia. Karena raja sangat menyayangi Luna, pada akhirnya dia pun melamar Luna. Sejak saat itu, raja dan Luna mempunyai wewenang di kerajaan dan hidup bahagia selamanya.